Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai transformasi gelombang atau seperti apa sih perubahan bentuk atau perilaku gelombang ketika mulai menjalar ke perairan yang lebih dangkal. Oke, jadi ketika gelombang mulai memasuki ke kedalaman transisi seperti di area ini, maka dasar laut atau sea floor ini mulai berpengaruh terhadap bentuk gelombang. Nah, pengaruh tersebut meliputi refraksi, shoaling, dan breaking. Yang pertama, refraksi gelombang. Item-itemnya bisa dibaca, tapi pada intinya, jadi ketika gelombang datang menuju ke daerah yang lebih dangkal, dia akan berusaha membelok untuk menjadi searah dengan garis kedalaman laut, seperti di gambar yang saya tampilkan di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat yang di tengah. Nah, ini, misal pertama, si gelombang memiliki sudut seperti ini. Kemudian, semakin dia menuju ke perairan yang lebih dangkal, maka si gelombang semakin berusaha untuk searah dengan garis pantai. Atau garis ortogonalnya ini berusaha untuk tegak lurus. Seperti yang juga di gambar yang sebelah kiri, ini garis ortogonalnya berusaha tegak lurus dengan shoreline. Juga pada contoh yang di sebelah kanan. Nah, jadi ada dua hal penting di sini, yaitu sudut gelombang yang terjadi setelah refraksi dan juga berapa ketinggian gelombang setelah refraksi. Mari kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita lihat di grafik yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kiri, sebuah gelombang datang dari titik 0 ke titik 1 misalnya. Nah, dia akan mengalami perubahan-perubahan di antaranya sudut gelombangnya. Dari alfa 0 menuju ke alfa 1. Nah, nanti penurunan rumusnya bisa diikuti sesuai materi. Pada intinya adalah bahwa tenaga gelombang yang terkandung di antara dua garis ortogonal itu yang merah ini, di antara dua ini dianggap konstan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ini adalah energi gelombangnya. Ini formula basicnya. Kalau kita ikuti penurunan rumusnya, maka akan didapat perubahan dari titik 0 ke titik 1 menjadi demikian. H0 ini adalah tinggi gelombang di titik 0 dan H1 tinggi gelombang di titik 1. Itu perbandingannya sesuai dengan akar NL dari titik 0 dan titik 1 dan juga akar B dari titik 0 dan titik 1. Kita lihat lagi parameternya, B itu apa, L itu apa, dan N itu apa. Nah, di sini kita lihat ada dua suku. Nah, suku pertama ini dipengaruhi oleh pendangkalan atau kedalaman dasar laut. Kemudian suku kedua ini merupakan pengaruh garis ortogonal. Jadi nanti ini yang mempengaruhi alfa, ini yang nanti yang mempengaruhi tinggi gelombangnya. Nah, di sini yang kita cari adalah berapa sih tinggi gelombang di titik 1. Yang dipengaruhi oleh dua pengaruh, yaitu shoaling dan refraksi. Nah, pertanyaan berikutnya, seperti apa atau gimana caranya memperoleh koefisien refraksi dan koefisien pendangkalan? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini hukum yang bekerja adalah Snell's Law atau hukum Snell. Jadi ketika gelombang menjalar dari laut dengan kedalaman D0 menuju ke kedalaman D1, maka cepat rambatnya juga
dari C0 menuju ke C1. Nah, jadi menurut hukum Snell berlaku perbandingan antara cepat lambat gelombang dengan sudut datang gelombang. Nah, sehingga kalau kontur dasar laut itu sejajar, maka jarak X ini adalah sama. Nah, sehingga bisa didapatkan koefisien refraksi merupakan perbandingan antara kosinus alfa 0 dan alfa 1. Kemudian bagaimana dengan koefisien pendangkalan atau Shoaling? Nah, koefisien pendangkalan tadi didapatkan merupakan perbandingan dari N dan L di masing-masing titik. Nah, koefisien pendangkalan ini bisa diperoleh dari grafik berikut. Kemudian ini contoh soalnya bisa diikuti juga. Jadi di sini ada sebuah gelombang datang dengan T 8,5, H0-nya 5 meter. Kemudian sudut datangnya, jadi kalau dari top view-nya alfa 0-nya sama dengan 45 derajat. Tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 5,6. Nah, yang kita cari adalah H1 dan alfa 1. Jadi untuk mengetahui H1 kita perlu tahu H0. H0-nya 5 meter. Kemudian C0-nya, Kemudian kita perlu tahu C0 juga. Nah, untuk mengetahui C1 kita perlu panjang gelombangnya yang bisa didapat dari persamaan pada video sebelumnya yang wave part 1. Setelah dapat cepat lambat gelombang di titik yang kita tinjau, maka bisa dimasukkan ke Snell's Law atau yang di perbandingan antara sin alfa 1, sin alfa 0, dan cepat lambat gelombangnya. Kemudian diperolehlah alfanya. Lalu bisa dihitung koefisien refraksinya. Nah, terus bagaimana dengan, tadi kan ada koefisien refraksi, ada lagi satu lagi koefisien Shoaling. Koefisien Shoaling kita ambil aja dari gambarnya atau dari grafik yang tadi saya tampilkan, atau saya tampilkan ulang di sini. Kita cari dulu D per L0-nya. Di sini D per L0-nya adalah 0,0496. Lalu kita tarik garisnya, didapat KS 1,03. Nah, langsung bisa kita ketahui H1-nya berapa. Jadi tinggi gelombang di titik 1 sama dengan sekian. Ini adalah difraksi. Jadi selain karena pendangkalan, perubahan gelombang juga bisa diakibatkan oleh adanya struktur atau pulau yang berada di depannya. Contohnya ini. Contohnya pada gambar berikut. Jadi di sini gelombang datang dari sini, kemudian di sini inilah yang namanya difraksi. Atau ini diffracted waves ini. Difraksi ini juga memiliki koefisien yang ditentukan oleh sudut datang gelombang, kemudian theta D, atau misal kita meninjau titik di sini, jadi sudutnya berapa, lalu R, jarak antara ujung ini dengan titik yang ditinjau,
dan L atau panjang gelombang. Nah, koefisien ini ditentukan dari tabel dan grafik. Tapi karena tabel dan grafiknya ini banyak sekali, nanti kita share secara offline. Kemudian dalam suatu analisa, kita biasa memakai yang namanya gelombang laut dalam ekuivalen. Kita namakan H aksen 0. Ini menetapkan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi, dan transformasi lainnya sehingga estimasi menjadi lebih mudah. Jadi ketika di laut dalam itu ada refraksi atau ada difraksi juga, maka yang dipakai adalah gelombang laut dalam ekuivalennya. Jadi kita hitung dulu koefisien refraksinya, koefisien difraksinya, kemudian ini yang nanti dipakai untuk analisis berikutnya. Pengertian ini refleksi. Ada satu lagi perubahan perilaku atau bentuk gelombang akibat adanya struktur di depannya, yaitu refleksi. Mari kita lihat video berikut ini. Nah, di sini ada struktur. Kemudian gelombang datang dari sini. Kemudian kita akan melihat gelombang yang refleksi atau terpantul. Nah, kita lihat di sini ada reflected wave dengan arah ke sana. You can follow this reflected waves. You can see actually moving up wave a good distance. You can follow. We're looking at the backs of that wave train, whereas the dominant waves are coming at us from this direction. The other thing you can note here is diffraction, a very nice diffraction pattern. There's an area of calm directly behind or downwave of the breakwater, but around the tip you can see that the waves are diffracting around the corner there and spreading out in sort of a round diffraction pattern. You can see this that expands over towards the S-mast dock. Sebagian akan reflected atau terpantul. Sebagian lagi akan terdifraksi. Jadi refleksi ini ada koefisiennya sesuai dengan bentuk bangunan yang ada di depannya. Ya paling bagus sih dengan tes laboratorium ya, atau model tes gitu. Tapi untuk approximation bisa pakai koefisien ini. Kemudian perubahan berikutnya adalah breaking. Proses breaking wave ini ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu kemiringan dasar pantai atau slope-nya di sini, biasa kita sebut M, dan kecuraman gelombang atau wave steepness. Wave steepness itu ini dibanding dengan lebarnya. Jadi proses wave breaking itu misalnya ini kita bayangkan ada kertas di gelombang laut dalam, dia masih hanya kecil, kemudian semakin dia pergi ke laut dangkal, maka it becomes more steep dan akhirnya breaking. Nah, ada dua parameter penting pada hitungan gelombang pecah, yaitu tinggi gelombang pecah dan kedalaman gelombang pecah. Atau kalau kita gambarkan, misalnya ini sea floor, kemudian ada gelombang datang, lalu pecah, berapa tingginya dan di kedalaman berapa dia pecah.
Pertama, tinggi gelombang pecah itu bisa dihitung dengan rumus berikut, lalu kedalaman gelombang pecah itu diperhitungkan dengan either ini atau ini. Tapi kalau kita perhatikan di rumus ini tidak ada di rumus yang pertama dan kedua ini tidak ada faktor mengenai kemiringan pantai. Nah, di sini baru ada faktor mengenai kemiringan pantai. Selain dengan menggunakan rumus ini, bisa juga langsung dihitung dengan menggunakan grafik berikut. Jadi ini grafik pertama untuk menentukan tinggi gelombang pecah. Kita hitung dulu H0 ekuivalen dibagi G T kuadrat. T ini periode. Kemudian nanti akan kita peroleh H breaking dibanding dengan H ekuivalen 0. Nah, di sini ada kemiringannya. Slope pantainya berapa? Grafik yang kedua adalah untuk menentukan kedalaman gelombang pecah atau dB. Di sini kita hitung dulu HB-nya, breaking wave height-nya. Jadi dari grafik yang tadi kita sudah memperoleh HB-nya. HB-nya yang tadi kita pakai untuk menghitung ini. Per GT kuadrat. Value ini nanti kita taruh di sini. Kita perhatikan kemiringannya berapa. Kemudian kita dapat perbandingan kedalaman terhadap tinggi gelombang. Nah, lalu kita peroleh tinggi gelombangnya. Nah, gelombang pecah ini ada beberapa tipe, diantaranya ada 3 tipe, spilling, plunging, and surging. Tipe-tipe tersebut dipengaruhi oleh kelandaian pantainya diantaranya. Jadi di spilling ini paling landai. Kemudian di sini intermediate. Nah, di sini paling curam. Very steep slope. Nah, ini contoh soal mengenai breaking wave. Jadi di sini ada gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai dengan kemiringan dasar 1:20. Ini M-nya 1:20 atau 0,05. Di laut dalam tinggi gelombang adalah 2 meter. Dan periodenya 10 detik. Dianggap bahwa analisis refraksi. Nah, di sini kalau tadi kita belajar bagaimana caranya mencari koefisien refraksi, sekarang di sini kita anggap koefisien refraksinya sudah dihitung dulu. KR-nya 1,05. Kemudian yang dicari adalah tinggi dan kedalaman gelombang pecah. Di sini kita akan memakai grafik. Jadi pertama kita perlu tahu gelombang laut dalam ekuivalen atau H aksen 0. H aksen 0 sama dengan koefisien difraksi kali koefisien refraksi kali H0 atau tinggi gelombang di laut dalam. Pada kasus ini atau pada soal ini tidak ada structure, tidak ada difraksi. Jadi ini 1. Kemudian koefisien refraksi sudah diketahui 1,05 dan H0-nya 2. Jadi gelombang laut dalam ekuivalen 2,1. Kemudian pertama kita tentukan tinggi gelombang dulu dari grafik yang ini. Kita hitung dulu ini, lalu didapatkan 0,0214. Di sini 0,0214. Kita tarik garis ke atas. Tadi slope-nya 0,05. Lalu didapat HB per H aksen 0-nya 1,5. Jadi tinggi gelombang pecah bisa diketahui. Nah, lalu tinggi ini kita pakai untuk mencari kedalaman gelombang pecah. Nah, ini juga kita pakai grafik yang berikutnya.
Nah, di sini kita dapat 0,00321 atau sekitar ini, lalu M-nya 0,05, 1,20, kemudian didapat dB per HP-nya 0,96. Jadi gelombang akan pecah di kedalaman 3,02 meter. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan bisa seperti biasa ke Google Docs yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.